menyatakan terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menyakitkan keonaran di kalangan rakyat, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Sidang nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah serta ampunan ini. Semoga kita semua tetap dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pertama sekali pada kesempatan kali ini kita mengucapkan alhamdulillah ya atas sudah diputuskannya vonis untuk Kosman bin Sunet, yaitu selama 10 tahun penjara oleh majelis hakim. Dan yang kedua juga kita mengucapkan selamat kepada Kosman ya, atau MKC yang sekarang sudah tidak kece lagi karena sudah mendapatkan hadiah vonis hukuman 10 tahun penjara dari majelis hakim akibat dari perbuatan serta ucapan-ucapan Kosman selama ini yang mungkin maksud hati ingin menjadi orang yang sangat terkenal ya, tetapi dengan cara yang salah, yaitu dengan menghina serta menista agama Islam. Nah, seperti halnya juga ini adalah menunjukkan kemahakuasaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, menurut ketetapan serta ketentuan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap perbuatan itu ada balasannya. Nah, begitu juga yang diterima oleh Kosman ya, dengan perbuatan dia selama ini yang selalu menghina serta menghujat Islam, maka inilah balasan untuk Kosman di dunia ya, dan belum lagi di akhirat yang juga tentu akan dia terima nantinya. Nah, bagaimana pembacaan sidang putusan oleh majelis hakim, kita akan dengar dan saksikan bersama ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share-nya. Langsung saja kita simak videonya. Menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang diajukan di persidangan, baik oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa, terbukti terdakwa belum pernah dihukum. Akan tetapi majelis hakim mempunyai penilaian antara lain dari sudut pandang aturan hukum atau legal justice, terdakwa tidak hanya melanggar Alkitab yang diyakininya,
mengajarkan kasih dan perdamaian antara sesama manusia, tetapi juga melanggar kitab suci Al-Quran yang diyakini umat Islam dan melanggar keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1909 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga agama di Indonesia. Dari sudut pandang keadilan secara moral atau moral justice, terdakwa telah melakukan perbuatan dalam satu kehendak secara berulang-ulang berupa perkataan-perkataan terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai agama Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala mulai tanggal 30 Juni 2021, tanggal 11 Agustus 2021, tanggal 14 Agustus 2021, tanggal 17 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 19 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2020. Selain itu, terdakwa juga telah berniat untuk membagikan atau menyiarkan ajaran ataupun kegiatan doa yang menyimpang dan mengarah pada tindak pidana pada bulan November 2018. Akan tetapi saksi Royke Jasa Meranti pihak GBI Lipo Cikarang dapat memberikan nasihat kepada terdakwa. Terdakwa juga memaksakan kehendaknya untuk mengajak orang lain, khususnya umat Islam, untuk meninggalkan agama Islam dengan cara menyiarkan berita atau pemberitaan bohong. Adanya perbuatan terdakwa dalam satu kehendak berulang-ulang tidak hanya menyakiti umat Islam di negara Indonesia, tetapi juga umat Islam di seluruh dunia yang dapat dikatakan sebagai pengguna media sosial. Mengingat sarana YouTube adalah media sosial yang dapat dilihat atau diakses secara cepat oleh para pengguna media sosial. Dari sudut pandang rasa keadilan untuk masyarakat atau social justice, perkataan terdakwa dalam satu kehendak dan berulang-ulang dalam membuat 7 video yang berisi perkataan-perkataan terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai agama Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala, menyakiti umat Islam secara luas dan reaksi dari ormas-ormas seperti keberatan-keberatan dari saksi Fuad Fadilah Husain, saksi Faris Afifatullah, saksi M. Ismail Jamakyari yang tergabung dalam organisasi Barisan Nusantara, saksi Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LC MA PhD sebagai Ketua MUI, saksi Kiai Haji Aid Zainuddin MA sebagai Ketua Ormas Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, saksi Kiai Haji Otong Aminuddin sebagai Ketua MUI Kabupaten Pangandaran, dan saksi Asep Saifuddin sebagai Kepala Desa di Desa Lubus Gede, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Sehingga majelis hakim berpendapat terhadap derajatnya dipersamakan dengan orang yang pernah dihukum dalam arti sebagai pemberatan, yang membedakan terhadap orang yang pernah dihukum perbuatannya telah diadili, dan terhadap keduanya dapat dihukumkan baik adanya perbarengan atau perbuatan yang diteruskan. Menimbang bahwa mengenai terdakwa sebagai tulang punggung dan terdakwa bersikap sopan di persidangan, majelis hakim berpendapat tidak dapat disandingkan dengan akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa, seperti disintegrasi bangsa dan merusak generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang relevan dalam perkara ini tidak perlu majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta perhitungan masa pembantaran yang telah dijalani terdakwa selama sakit.
Menimbang bahwa terhadap barang bukti menimbang bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa satu buah flash disk 32 GB yang berisi video postingan dan seterusnya. Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan penasihat hukum terdakwa bertanda T1 sampai dengan T182 karena diajukan sebagai fotokopi dari suatu dokumen atau surat yang berkaitan dengan berkas perkara, maka akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Mengadili. Menyatakan terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menyebabkan keonaran di kalangan rakyat, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti 1 buah flash disk 32 GB yang berisikan video postingan YouTube akun Muhammad KC dengan judul sumber segala dusta dan screenshot postingan YouTube akun Muhammad KC dengan judul sumber segala dusta. 1 bundel print out postingan YouTube akun Muhammad KC dengan judul sumber segala dusta. 1 buah SIM A H. Muhammad Kosman, 1 buah SIM C H. Muhammad Kosman, 1 buah NPWP atas nama H. Muhammad Kosman, 1 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3216 192303161011, 2 lembar fotokopi paspor dengan nama Kosman dengan nomor paspor A4061245, 1 buah kartu tanda penduduk NIP 3301530066680001 atas nama H. Muhammad Kosman terlampir dalam berkas perkara. 1 buah laptop merek Axio warna hitam, 1 buah laptop merek HP warna silver, 1 buah handphone merek Nokia tipe RM1035, 2 buah modem SIM WiFi merek Florix, 1 buah recorder merek Sony, 1 buah powerbank, 1 buah kartu ATM NIB nomor 16018740004695522, 1 buah kartu elektronik komputer lain, 1 buah flash disk merek SanDisk 32 GB warna hitam, 1 buah flash disk merek SanDisk 4
berupa 3 warna hitam, 1 buah Blankton Jawa warna coklat kemasan, 1 buah peci warna hitam merek Atlas, 1 buah akun Google Mail Muhammad KC 7gmail.com yang diekspor ke dalam flash disk warna merah hitam, 1 buah akun channel YouTube atas nama Muhammad KC dengan user login Muhammad KC7@gmail.com dan password Muhammad ganti 12 beserta 7 video yang berjudul sebagai berikut: sumber segala dusta, top pengajaran jin bongkar tidak kuning, nabi yang pembunuh jin bebas dari yang tidak akal hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita kuning membingungkan, 1 buah flash disk berisi 7 salinan 7 video yang masuk dari akun channel di Muhammad KC, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam, 1 buah handphone merek Realme C17 warna biru, dikembalikan 1 buah SIM card Telkomsel dikembalikan kepada saudara Mansur Febrian. 1 buah handphone merek Samsung SND 310E, 1 buah kartu anggota dari Jabetel Indonesia atas nama Muhammad Kosman, 2 buah kartu pers hukum kriminal, 1 buah handphone merek Nokia RN1035, 1 buah handphone merek Nokia tipe RH118, 1 buah kartu ATM CIMB Niaga, 1 buah kartu CIMB Niaga, 1 buah handphone merek Realme tipe RM X3261 dikembalikan kepada terdakwa. Kembalikan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh kami, Siti Purnamawati SHMH, selaku Hakim Ketua, Ahmad Yunugraha SHMH, dan Dika Emilia SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 April tahun 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Enda Juanda dan Eno SH Maisa Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Ciamis di hadapan terdakwa dan didampingi oleh penasehat hukumnya. Demikian ya putusan dari Majelis Hakim ya terhadap putusan ini, saudara terdakwa melalui penasihat hukumnya bisa menerima pikir-pikir, kalau keberatan silakan mengajukan banding 7 hari ke depan. Takbir! Pikir-pikir ya, dari jaksa penuntut umum, pikir-pikir ya. Sidang nyatakan selesai. Sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya atas putusan dari majelis hakim yang sudah mendekati keadilan untuk di dunia bagi Kosman bin Sunet ya yang selama ini sudah menista agama Islam. Dan tentu keadilan yang sempurna akan kembali diterima oleh Kosman nantinya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhirat nantinya ya. Yang jelas paling tidak di dunia, karena dia sudah begitu meresahkan umat muslim dengan penghinaan serta penistaannya. Hukuman 10 tahun ini insya Allah sudah dapat mengobati sedikitnya perasaan kita sebagai umat muslim yang telah dilecehkan berulang kali oleh si Kosman bin Sunet ini. Dan ini tentu juga
bisa menjadi pelajaran ya bagi oten-oten yang lain yang masih saja mencoba mencari cari kesalahan serta menyelewengkan ayat-ayat suci Al-Quran dari konteks yang sebenarnya dan di luar dari pemahaman umat muslim. Ini sebagai peringatan dan warning untuk juga berhati-hati atas apa yang dilakukan ya, dan sepertinya dalam waktu dekat ini juga akan ada yang menyusul Osman bin Sunet, yaitu Saifuddin Ibrahim. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini menjadi hikmah dan pelajaran juga untuk kita semuanya agar senantiasa selalu berhati-hati dalam ucapan dan penyampaian ya, supaya jangan berlebihan dan melampaui batas-batas norma sosial masyarakat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.